Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas semuanya di sini. Tinggal TWK 10 soal asli yang kita bahas pada tahun 2024, hari pertama. Ini adalah soalnya, mari kita bahas pelan-pelan. Dengan ingat, dari 100 soal yang diberikan, kalian kalau mau lulus harus paling tidak benar 58 soal. Karena kalau seumpama gagal kalian atau kurang dari 58, pasti nilai TKD kalian langsung gugur. Oke, kita bahas TWK-nya. Untuk soal nomor 1, salah satu langkah untuk menghindari konflik dunia maya dengan pembatasan penggunaan internet bagi penggunanya. Tetapi hal ini bukanlah cara yang tepat. Langkah permanen, nah berarti ditanya langkah yang paling bagus, sebaiknya dilakukan membatasi waktu sama aja membatasi langkah. Pengguna mempertahankan kepentingan individu dan berinternet. Wah, ini malah makin buruk karena mementingkan kepentingan individu. Memasang kode rahasia sebelum menggunakan media sosial. Nah, ini kan bukan suatu langkah yang permanen, teman-teman. Ini hanya memasang kode lah. Penggunaan menerapkan etika berinternet. Nah, ini kalau kalian diberikan etika tentang berinternet, maka itu adalah langkah yang permanen untuk menghindari konflik di dunia maya. Artinya harus beretika ketika kalian menggunakan internet. Seperti itu ya, soal TWK di BUMN RBB tahun 2025 nanti. Bagaimana dengan soal nomor 2, Kak? Oke, sabar. Di sini diberitahu bahwasanya Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dengan adanya pemberian hak otonom kepada daerah. Pemberian hak otonom kepada daerah diikuti dengan batasan-batasan agar, nah ini, berarti kata kuncinya apa? Merupakan negara kesatuan. Terus dia memberikan hak otonom kepada daerah. Apakah dia batasannya agar pemerintah pusat mudah dan penyerahan urusan? Bukan, teman-teman. Dapat menjalankan urusan pemerintah pusat bukan berhubungan dengan kata-kata pusat di sini. Walaupun desentralisasi, sentralisasi, tapi di sini kan diberikan hak otonom kepada daerah. Dapat mendapatkan perlimpahan wewenang, tidak. Dapat menjalankan tugas pembantuan, tapi tidak timbul separatisme. Jadi walaupun negara kesatuan, kita junjung negara kesatuan Republik Indonesia agar apa? Tidak timbul separatisme, teman-teman. Artinya tidak ada timbul perpecahan. Gitu ya. Bagaimana dengan soal nomor 4, Kak? Boleh. Indonesia dapat meniru dan belajar hal-hal positif dari negara lainnya. Ingat, di sini Indonesia dapat meniru dan belajar. Contohnya seperti kebersihan di Singapura, kedisiplinan di Jepang. Hal tersebut merupakan manfaat dari kemajuan iptek dalam bidang bukan ekonomi, kan masalah kedisiplinan, kebersihan, bukan keamanan, bukan politik, bukan pertahanan. Oh iya, yang benar adalah sosial dan budaya. Makanya Indonesia selalu meniru dan belajar hal positif dari negara lain. Oke, selanjutnya soalnya. Ideologi mengandung nilai dasar yang real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Ingat, ideologi mengandung nilai dasar yang bersumber dari sumber budaya dan pengalaman sejarah. Disebut apa? Apakah realita? Bukan, ini bukan masalah realita, idealisme. Jadi yang benar mana, Kak? Iya, betul. Yang benar adalah realita. Kok bisa realita? Karena ini bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Kalau pengalaman sejarah artinya sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan artinya ini adalah bukan idealisme, bukan pemikiran, bukan fleksibilitas, bukan kerohanian, bukan keagamaan, bukan dinamis yang sering berubah-ubah. Tapi ini adalah tentang realita kehidupan. Makanya ideologi ini bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Jadi ini kata kuncinya untuk mendukung jawaban yang A. Aman ya? Mantap. Bagaimana dengan soal selanjutnya? Indonesia masih terjajah.
Penjajahan yang dialami bukan berupa adu senjata kayak zaman dulu, tetapi merupakan penjajahan mental. Ini yang bahaya, teman-teman. Contoh penjajahan mental dan moral yang dialami bangsa Indonesia adalah menjamurnya situs porno, membarnyirnya produk di dalam negeri, banyaknya tenaga asing, meningkatkan terorisme, investasi pengusahaan dalam negeri. Betul, menjamurnya situs porno. Kalau sekarang bukan masalah situs porno lagi nih, yang lebih parah apa? Judol. Judi online. Setiap kalian main judol. Apalagi main judol sampai dia pinjol, sampai dia pinjaman online. Ini yang berbahaya. Sekarang mental Indonesia dan moralnya karena gara-gara judol dan pinjol, teman-teman. Hindari. Hiduplah sederhana sesuai dengan kemampuan yang ada. Itu nomor 7. Bagaimana dengan soal selanjutnya? Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Wajib harus mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Contoh apa? Kemarin nih Kang Deddy Mulyadi lagi viral tentang penggusuran Puncak karena menyebabkan banjir yang ada di Bekasi. Walaupun itu dari BUMD kalau nggak salah ya, itu perusahaan dari BUMD yang mendapatkan keuntungan. Ini adalah anak perusahaan BUMN-nya di Jawa Barat. Nah, walaupun mendapat keuntungan kepentingan golongan, tapi dia lebih mengutamakan kepentingan nasional. Supaya apa? Daerah-daerah yang rawan banjir tidak banjir. Jadi dialihfungsikan tetap menjadi kebun teh ataupun hutan. Nah, di daerah Puncak. Nah, tujuannya apa? Waduh, ini sampai bercerita aja saya. Tujuan ketahanan nasional, pengertian ketahanan nasional, tujuan pembangunan nasional, pengertian wawasan, tujuan wawasan Nusantara. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Betul banget. Kalau berhubungan dengan kepentingan nasional, ini adalah tujuan kita semua, yaitu tujuan wawasan Nusantara. Gitu. Bukan masalah tahan nasional, pertahanan, tidak. Nih, ada studi kasus lagi. Pak Rudi adalah kepala sekolah di suatu SMA. Sudah 10 tahun sekolah yang dipimpin Pak Rudi memiliki status akreditasi B. Pekan depan akan dilakukan proses akreditasi terbaru yang memungkinkan sekolah yang dipimpin Pak Rudi berubah akreditasinya menjadi A. Jika Anda menjadi Pak Rudi, apa yang sebaiknya dilakukan? Sudah 10 tahun loh akreditasinya B. Mencari tahu daftar nama petugas yang ini nggak baik ini. Nah, artinya ini kan termasuk KKN. Memberikan pesan kepada seluruh guru untuk bersikap ramah. Ini malah kayak bagus sih, cuman kayak ada maksud dan tertentu. Menyiapkan uang transportasi kepada petugas. Nah, kan petugas sudah petugas negara, gak harus kita bahasanya, kita tidak harus memberikan uang tips terhadap ini gitu. Mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang dibutuhkan pada proses akreditasi. Ini yang paling betul, teman-teman. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi kalau seumpama ini selanjutnya Anda melihat, studi kasus lagi nih. Begitu banyak sampah yang berserakan di ruang kantor. Padahal di setiap meja kerja sudah disediakan tong sampah. Waduh, ini bahaya betul. Sebagai orang yang berintegritas, apa yang Anda lakukan? Membiarkan saja adanya karena bukan tanggung jawab Anda. Orang berintegritas bukan masalah ini pekerjaan kamu, enggak. Ini tugas kita bersama. Apalagi orang berintegritas itu kadang memberikan contoh. Masukkan sampah berserakan ke tong sampah, ini yang paling betul. Segera memanggil office boy, apa-apa harus sesuai dengan kinerjanya. Kalau kita bisa membantu, ngapain kita harus memanggil gitu. Memasukkan sampah berserakan dengan hati kesal. Wah, ini yang bikin salah, hati kesal. Mengingatkan ke rekan kerja, ada di jawabannya adalah B, teman-teman. Bagaimana dengan soal nomor terakhir, nomor 14? Ini nomor 14 itu sebenarnya nomor 10, karena 10 soal. Anton mendapatkan gaji 7 juta selama bekerja selama 10 tahun di kantornya. Gaji tersebut hanya cukup untuk membiayai kebutuhan makan keluarga. Wah, harusnya bersyukur banget nih. Udah 7 juta gitu. Sekolah anak dan cicilan rumah. Ini yang bikin dia kurang gara-gara punya cicilan. Nah, sehingga mau gaji berapapun kalau cicilannya cukup banyak ya setiap orang itu akan merasa kurang. Saat ini Anton bercita-cita ingin membeli mobil. Udah masih punya cicilan rumah, Ki masih pengen membeli mobil. Nggak ada salahnya sebenarnya dalam bercita-cita.
Cuman kan alangkah baiknya menyelesaikan apa yang sudah masih ada utang, ada tanggung jawab. Sebaiknya Anton lakukan adalah betul harus mencari solusi dalam hal ini. Mengambil setiap kelebihan uang proyek ini udah keterlaluan. Berusaha mendapat penghasilan tambahan ini. Mungkin dengan ngajar les, mungkin dengan ngojek, atau apapun lah itu yang mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Jadi itu teman-teman. Oh, masih ada satu soal ini. Iya, nomor 16, maaf. Anda bekerja di sebuah toko buah. Hari itu seorang pelanggan datang untuk membeli 5 kg buah apel. Ketika Anda sedang menyiapkan pesanan, ternyata hanya 4 kg buah yang masih bagus dan sisanya kurang bagus. Nah, kan dia mau beli 5 nih. Secara ini kan bisa kamu kasih 5 kilo, tapi ada 4 kg yang bagus, sisanya kurang bagus, atau mungkin reject, atau mungkin busuk-busuk. Apa yang sedang Anda lakukan? Betul, agar tidak ada yang dirugikan, kalian harus paling tidak memberitahu kepada pelanggan bahwa hanya 4 kg apel yang kondisinya masih bagus, kecuali dia mau beli 1 kilo yang reject dengan harga yang lebih murah. Itulah integritas, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Ingat, kalau TWK, kalau nggak salah, dari 10 soal yang kemarin tahun 2024, itu kalian harus benar minimal 5. Jadi itu aja teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya besok jam 21.00 WIB karena kita masih tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.